Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi serta anak-anakku yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita semua panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak ada tandingannya Bapak Ibu, tidak ada tandingannya wahai para pemuda dan pemudi dan anak-anak sekalian. Nikmat iman dan nikmat Islam, ini nikmat paling agung. Kalau seandainya kita diminta untuk menukar nikmat Islam dan nikmat iman ini dengan dunia seisinya, jangan mau Pak. Kalau seandainya kita diminta, datang orang menawarkan kita, bagimu pulau Sumatera semuanya, asal kau tinggalkan iman dan Islammu, jangan mau. Jangan mau. Kurang ya Sumatera, saya tambah deh, Sumatera dan Jawa jadi milikmu semuanya. Semua pantai, pulau, gunung, tempat wisata, ya Gunung Dempo, gunung apa lagi, semuanya untuk kamu semuanya. Bahkan semuanya keuntungan untuk kamu semua, asal kamu meninggalkan iman dan Islam. Jawabannya jangan mau. Jangan mau. Kenapa? Karena dunia kita sebentar. Siapa yang bisa hidup di dunia ini 1000 tahun Pak? Ada enggak di zaman kita sekarang yang umurnya berapa? 1000 tahun. Ada apa tidak? Tidak ada. Kelamaan 700 tahun. Ada enggak yang umurnya 700 tahun? Tidak ada. 500 tahun pun tidak ada. 200 tahun tidak ada. Tertua yang terakhir Anda baca atau yang Anda dengar beritanya di video yang tersebar di WA, umurnya 123 tahun. Dan itu pun satu orang. Yang tidak banyak. Di daerah kita sekarang, di Tanah Abang, ada enggak yang umurnya 100 tahun? Sangat jarang. Bahkan sampai dikatakan tidak mungkin. Andai pun ada 100 tahun, apakah kekuatannya sama seperti kita sekarang umur 40 tahun? Tidak. 100 tahun, tapi kekuatannya tidak ada. Jadi apa manfaatnya ketika kita menukar keimanan dan keislaman kita dengan semua kenikmatan dunia? Tidak ada. Ya. Padahal kalau kita tetap teguh di atas iman dan Islam, kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tahu dengan surga? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul jannatil ladzi wa'idal muttaqun." Sejatinya permisalan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang bertakwa, fiha anharum mimma'in min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharu min asali musaffa. Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali karena kenikmatan surga, yang di dalam surga itu terdapat banyak sekali sungai-sungai. Ada sungai terbuat dari susu yang susunya tidak pernah disentuh, tidak pernah basi. Ada sungai dari madu yang jernih, madu yang murni. Ada sungai yang dari khamar yang tidak memabukkan. Ada sungai yang dari mata air yang sangat segar. Itu baru air minumnya. Belum lagi kenikmatan surga yang lain. Bagaimana buah-buahannya? Kalau di dunia Pak, kita punya kebun duren. Ya, tingginya berapa kebun duren Pak? Batang duren berapa tingginya? 10 meter, 20 meter. Ngambilnya susah apa mudah? Susah. Bahkan kita harus malam-malam nunggu duren jatuh, ya, berebut kita dengan babi hutan. Susah. Kalau di surga Pak, buahnya yang mendekat Pak. Kita mau makan, buahnya yang mendekat. Di dunia Pak, di dunia nih, jangan sampai kita gadaikan iman dan Islam kita Pak. Makanya kita harus berikan gambaran secara gamblang dan jelas, agar kita betul-betul mengetahui bahwasanya dunia ini hina, akhirat itulah yang sejati. Di dunia Pak, kita makan duren Pak. Buah yang paling enak duren kan ya? Apa ada buah yang lebih enak? Duren ya? Sepakat apa enggak? Karena ada sebagian orang enggak suka duren. Ya duren lah, anggaplah mayoritas kita suka duren. Kita makan duren mampunya berapa Pak? Dihadapkan di depan kita 10 duren, habiskan. Mampu enggak kita habiskan?
Angkat tangan Pak, nyerah gitu Pak. Andai pun kita habiskan 10 durian, habis itu apa? Sempoyongan. Iya apa iya? Iya, tidak ada lagi pilihan, pasti iya. Maka kenikmatan di dunia ini terbatas. Di surga kita makan tidak pernah merasakan kenyang, Pak. Maksudnya tidak pernah merasakan enak, terlalu nikmat. Bahkan di surga itu cicipan pertama atau cicipan terakhir lebih nikmat dari cicipan pertama, Pak. Cicipan terakhir lebih nikmat dari cicipan pertama. Kalau di dunia cicipan pertama lebih nikmat dari cicipan terakhir. Pernah makan pempek Pak? Yang pertama kali makan pempek dengan yang ke-100 kita makan pempek, yang lebih lemak yang mana? Yang pertama. Yang ke-100 udah kekenyangan. Betul atau betul? Pasti betul. Di dunia Pak, kita merasakan capek, lelah, letih. Bahkan kebanyakan makan pun kita capek. Capek. Kenapa? Habis makan, ya kan? Di surga tidak ada rasa capek, lelah dan letih. Di dunia secantik apapun kita, sebanyak apapun kita makan, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun kebun kita, ketika kita telah merasakan banyak sekali aktivitas, kita capek dan harus buang kotoran. Kita makan banyak, memang kita simpen? Enggak, kita harus buang. Secantik apapun kita pastikan kentut. Seganteng apapun kita, pasti kita buang air besar. Dan saat kita buang air besar, tidak ada orang yang mau ngeliatin kita. Iya apa iya? Di surga Pak, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada kentut Pak. Di surga Pak. Subhanallah. Maka jangan pernah mau kita gadaikan iman dan Islam kita, walaupun kita diberikan dunia dan seisinya. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin, masaqat kafiran walau syarbata ma'in." Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya dunia ini setara, sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sayap nyamuk. Ada pernah lihat nyamuk Pak? Besar apa kecil Pak? Kecil sekali Pak. Saking kecilnya kita tahu nyamuk itu ada ketika dia sudah kenyang. Sebelum dia kenyang kita tidak terasa, benar enggak? Saking kecil. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya dunia seluruhnya Pak, bukan Pulau Sumatera, bukan Pulau Jawa, bukan Indonesia, bukan benua Asia, bukan, semua dunia dan seisinya. Ya, tempat wisata paling hebat ya di Hanoi, Thailand, semuanya pantai-pantai enak itu, yang bagus-bagus katanya itu semua dikumpulkan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sama, tidak sebanding dengan sayap nyamuk. Kalau ditimbang ini sayap nyamuk, ini dunia, tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Kalau seandainya dunia lebih berat dari sayap nyamuk, pasti Allah tidak akan pernah berikan air minum bagi orang kafir. Faktanya, Danon. Dari negara mana Pak? Perancis. Mayoritas agamanya apa? Subhanallah. Mayoritas agamanya non-muslim. Bukan hanya seteguk air, bahkan mereka yang bikin air Pak. Maksudnya air dalam kemasan. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya dunia itu hina. Pernah suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan bersama para sahabat melintasi seekor kambing mati. Ya, bangkai kambing. Pernah Nabi lewat. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan kepada para sahabat, dan Nabi itu mengajarkan itu tidak harus sekelas Pak. Nabi itu tidak harus di masjid mengajarkan ilmu. Kadang-kadang di tempat tertentu Nabi memberikan faedah ilmu. Jalan bersama para sahabat, tiba-tiba menemukan kambing yang sudah mati, bangkai kambing. Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin membeli kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bangkai, mana mungkin kita mau beli? Pas diteliti ternyata bangkai kambingnya cacat, kakinya cacat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, andai dia hidup kami pun tak ingin membelinya. Kenapa cacat? Kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina dari bangkai kambing. Dunia dan seisinya ini lebih hina dari bangkai kambing. Maka jangan pernah kita gadaikan keimanan dan keislaman kita dengan dunia. Ya, jangankan ya dunia dan seisinya, itu sangat hina. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat yang sering kita baca. Sering kita baca. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa artinya Pak? Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, akhirat itu jauh lebih baik daripada yang pertama. Apa yang pertama? Dunia. Ya, maka Bapak-bapak sekalian, marilah kita terus bersyukur, jaga iman dan Islam kita. Jaga iman dan Islam
kita. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau, berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan manisnya iman. Ya, sesungguhnya iman itu punya punya rasa manis. Dan tidak merasakan manisnya iman kecuali orang yang betul-betul memiliki keimanan. Iman ini ada kemanisan, Pak. Coba kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah salat, selesai salat kita puas, Pak. Ada rasa puas dalam diri kita, ada rasa bahagia. Untuk membuktikan rasa bahagia itu, coba puasa. Ketika kita berbuka, kita merasakan rasa bahagia yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah, ketaatan, keimanan kepada Allah itu ada manisnya. Dan ini semua atas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliau rela, Pak, ya, berkorban, Pak. Diusir dari tanah kelahiran, diusir, Pak. Beliau asli orang Mekah. Bahkan kakek moyang beliau yang menjaga Ka'bah. Kakek moyang beliau yang mencari Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu pernah terkubur. Zam-Zam pertama kali muncul pada kejadian Nabi Ismail. Keluarlah air Zam-Zam itu yang tidak pernah berhenti airnya. Jadilah sumur. Akhirnya ada penduduk yang tinggal di kota Mekah. Sebelumnya tidak ada orang yang tinggal di kota Mekah. Karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia, sumur Zam-Zam ini tertutupi. Tidak tahu di mana tempatnya, hilang. Ya, maka kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW ingin mencari tersebut, ya, mencari hal tersebut. Dia tidur, kemudian dia mimpi, ketemulah, digali, dapat, itulah sumur. Akhirnya apa? Air Zam-Zam dapat dinikmati kembali. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi, diangkat menjadi seorang rasul, nabi berdakwah, diusir, Pak. Padahal kakek moyang beliau yang mendapatkan air Zam-Zam. Harusnya beliau tidak boleh diusir. Ini cucu yang mendapatkan air Zam-Zam kembali, diusir, Pak. Demi siapa? Demi kita, Pak. Beliau punya anak 3, 4 perempuan. Ya, 3 diantaranya sudah menikah. Ada namanya Ummu Kulsum, ada namanya Ruqayyah, ada namanya Zainab. 2 diantaranya dicerai, Pak. Kenapa? Gara-gara mengikuti bapaknya masuk Islam. Dicerai oleh suaminya. Tinggal 1 yang tidak dicerai, Zainab. Ya, nama suaminya Abul As. Itu tidak dicerai oleh Abul As. Dicerai, Pak. Ya, tuliqat banatuhu min ajlik. Ya, anak-anak beliau dicerai karena kita, Pak. Karena beliau ingin mendakwahi kita. Ya, beliau pernah sholat di Ka'bah, ya, pernah dicekik. Beliau pernah berdakwah di Taif, dilempari batu sampai sepoyongan, Pak. Demi kita, Pak. Maka sungguh sangat terlalu ketika kita tidak ingin mempelajari sunnah beliau. Beliau sudah sangat menginginkan kita mendapatkan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berat bagi Nabi untuk kita ini apabila kita mendapatkan musibah. Berat bagi beliau. Dan musibah paling besar bagi seorang manusia ketika manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Nabi Muhammad di sana oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, apa dosa yang paling besar? Kata Nabi Muhammad SAW, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Artinya kita manusia lupa daratan. Nabi yang mengingatkan kita. Nabi sedih kalau kita lupa dengan tanggung jawab kita sebagai makhluk. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami sangat bahagia dapat berjumpa di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dapat berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang insya Allah tidak ada yang mengumpulkan kita kecuali iman. Tidak ada yang mengumpulkan kita di sini kecuali iman, Pak. Bin kita berbeda, asal kita berbeda. Ya, kita sebelumnya tidak kenal, sebelumnya kita tidak saling mengenal, namun kita langsung akrab. Kenapa? Karena iman. Kenapa kita langsung ingin mendengar satu sama lain? Karena Islam, Pak. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, awsaquku al-iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Paling kencangnya ikatan keimanan seseorang adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kita cinta karena kita sama-sama taat kepada Allah. Kita cinta karena kenapa? Karena kita saling
menghadiri majelis ilmu, meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kebaikan yang besar. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kami sampaikan terima kasih atas semua ya panitia yang telah mempersiapkan kajian pada malam hari ini. Ya, sampai menjemput kami di Prabu Muli. Ini suatu pengorbanan yang insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga ya keimanan ya dan juga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, materi kita pada malam hari ini adalah mengenal sedikit ya tentang pokok dan pondasi agama Islam. Mengenal pokok dan pondasi agama Islam. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum itu mari kita melihat atau mari kita merenung tentang sebuah hadis yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kita. Nabi SAW pernah sampaikan kepada kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka berkumpul dalam rangka membaca kitab Allah, dan mempelajari kitab Allah tersebut. Dan kita sekarang sedang membaca kitab Allah yang kita sampaikan firman Allah, sabda Nabi, dan kita mempelajarinya. Maka kata Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan 4 keuntungan, Pak. Semua kita ini ingin dapat untung, Pak. Siapa yang di sini pedagang? Apa niatnya ketika berdagang? Mau untung apa balik modal, Pak? Untung pasti. Ada di antara kita yang jualan pengen balik modal? Tidak usah jualan, ngabisin waktu, ya. Kita semua ingin dapat untung. Sejatinya kita duduk di sini sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pasti ingin untung. Dan ketahuilah minimal kita dapat keuntungan, dan keuntungan ini sangat besar. Kata Nabi Muhammad SAW, "Illa nazalat alaihimus sakinah." Allah akan berikan ketenangan, Pak. Dan betapa perlunya dan betapa butuhnya kita dengan ketenangan. Himpitan hidup kita ini sudah terasa berat, maka kita butuh ketenangan. Katanya kalau kita punya istri bisa tenang, ternyata punya istri malah makin pusing. Karena istri butuh nafkah, anak butuh nafkah, hidup kita jadi tidak tenang. Maka solusinya kita datang ke majelis ilmu, kita datang ke masjid, nanti akan kita mendapatkan ketenangan. Tidak percaya, buktikan. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan menyayangi semua yang ada di sini. Dan betapa butuh dengan kita dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Senang tak kita kalau kita disayangi oleh istri, Pak? Senang. Datang pulang ke rumah capek habis jualan, capek habis dari kebun, datang ke rumah, istri telah mempersiapkan, "Bang, sudah dibuatkan teh manis, kopi manis ya. Atau teh manis, kopi pahit, silakan pilih yang mana. Bang, mau mandi silakan, sudah disiapkan air panas. Bang, bajunya telah disiapkan, peci, koko, celana, sarung sudah disiapkan. Kajian ya malam ini, Bang." Masya Allah, kita senang dilayani oleh istri kita. Begitu juga istri, ketika pulang suami bawa hadiah, "Ini dek ya 1 kilo emas permata," pasti senang. Ya tidak ada kita. Kenapa? Itu salah satu bukti kita mencintai pasangan kita. Ketika kita hadir di majelis ilmu, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang cinta dari Allah kepada kita itu tidak langsung kasat mata, Pak. Dan itulah bukti keimanan kita. Coba bayangkan ketika Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita, kita terasa nikmat ibadah itu. Itu tanda Allah sayang dengan kita. Kita semangat hadir ke majelis ilmu. Saya pernah bertemu dengan banyak keluarga dari kami pribadi. Itu bertanya-tanya, apa sih enaknya datang ke majelis ilmu? Ya, habisin waktu. Ya, capek-capek habis kerja, kemudian datang majelis ilmu cuma duduk termenung, bawa pena, bawa catatan, mendengarkan ustaz. Ya, ustaz juga punya salah, ngapain didengerin? Kalau kita bilang begitu, tidak ada. Nabi SAW cuma dapat didengarkan. Tapi yang kita sampaikan adalah firman Allah,
sabda Nabi. Memang kami pribadi banyak kesalahannya. Kesalahan kami jangan diikuti, yang diikuti adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW. Dapat ketenangan, dapat rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, apabila kita hadir ke majelis ilmu, kita dapat yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Kita dinaungi oleh malaikat, Pak. Malaikat itu makhluk gaib atau makhluk tak gaib, Pak? Gaib. Ibu-ibu, kelihatan gak malaikat? Ada ngelihat malaikat terbang sekarang? Tidak ada. Memang itulah ujian bagi kita, beriman tak kita dengan hal gaib. Di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu adalah orang yang beriman dengan hal gaib, dan malaikat adalah makhluk gaib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun gaib, dan keimanan kita kepada hal gaib itulah harus kita tumbuhkan, Pak. Pahala memang kelihatan, Pak. Coba bayangkan, pahala itu gaib atau tidak, Pak? Ibu, pahala gaib atau tidak, Ibu? Gaib. Bayangkan kalau seandainya pahala tidak gaib, alangkah repotnya, Pak. Kita pulang ke pengajian, kata Allah Subhanahu wa taala, bagimu 100 pahala. Satu pahalanya 1 kilo. Berarti kita harus mikul nyampe rumah 100 kilo. Subhanallah, betapa beratnya kita. Atau koin lah, ya. Pahala itu koin. Kamu ikut pengajian, khusyuk, tidak tidur, mencatat, kamu dapat 10.000 koin. Gimana bawanya? Penuh kantong kita. Ya, kalau sehari kita datang pengajian sekali, seminggu 7 kali kita datang pengajian, di mana kita nyimpan koin kita, Pak? Ya, rumah kita sudah sempit, penuh dengan koin, nyimpannya di mana? Maka bersyukur kepada Allah. Allah jadikan pahala itu gaib. Demikian juga, Pak, Allah itu Maha Adil. Dosa itu balasan dosanya adalah gaib. Bayangkan kalau dosa itu tidak gaib, betapa malunya kita. Ya, salah satu tanda dosa misalnya adalah mendapat titik hitam di wajah. Satu kali buat dosa ada titik hitam di wajah. Kalau kita banyak dosa, wah, ketahuan banyak dosa, katanya. Subhanallah. Ini rahmat Allah kepada kita, Pak. Atau kita bebankan satu dosa bau. Banyak dosa makin bau. Bau berarti kamu banyak dosa, malu kita. Tapi Allah tutupi dosa-dosa kita, Pak. Untuk apa? Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita hadir di majelis ilmu, malaikat hadir. Walaupun kita tidak melihat, kita yakin malaikat sedang memenuhi masjid ini. Kenapa? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 2 perkara, Pak. Ya Allah, ampuni si A, ampuni fulan, ampuni ibu fulan, ampuni bapak fulan, tinggikan derajat mereka ya Allah. Itu doa malaikat untuk kita, Pak. Pak, kalau kita didoakan oleh seorang ustadz alim ulama, senang atau enggak? Padahal alim ulama ustadz tersebut punya dosa. Betul apa enggak? Ustadz punya dosa apa enggak? Harus yakin ustadz punya dosa, Pak. Tidak boleh kita mengatakan ustaz tidak punya dosa, karena manusia yang tidak punya dosa cuman para nabi dan rasul. Adapun kita pasti punya dosa, walaupun ustaz, kiai, ajengan, apalagi bahasanya, ya tuan guru, ya, kita semua adalah manusia dan pasti punya dosa. Kita didoakan oleh ustaz, pasti kita senang. Kiai haji, dai sejuta umat didoakan, semoga Bapak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga dan hartanya. Senang dah, Pak? Senang sekali. Padahal ustaz punya dosa. Ini sekarang kita didoakan oleh malaikat. Malaikat punya dosa? Tidak punya. Harusnya kita lebih bahagia hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Yang mendoakan kita para malaikat. Dan tahukah kita, malaikat itu saling menindih, Pak, tumpuk menumpuk. Kenapa? Ingin menaungi kita berebut. Cuman sayangnya tidak kelihatan. Kalau seandainya malaikat kelihatan, mungkin kita sudah lari semua. Masya Allah, malaikat lari, kita tunggang langgang. Kenapa? Karena kita kaget, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, pernah aku melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Ternyata Jibril itu memiliki 700 sayap, ya, yang apabila dibentangkan sayapnya menutupi cakrawala. Ya, bayangkan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, sungguh aku telah dikabarkan tentang betapa besarnya malaikat pemikul arsy. Jarak antara telinga dengan pundaknya 500 tahun perjalanan. Antara telinga dengan pundak, subhanallah, 500 tahun perjalanan. Kalau tiba-tiba malaikatnya datang ke sini, kira-kira apa yang kita lihat, Pak? Masya Allah, ini apa? Raksasa. Mungkin kita sudah lari tunggang langgang. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan malaikat itu perkara gaib. Ya,
Itu yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi Muhammad SAW, apabila kita duduk di majelis mendengarkan ilmu firman Allah, sabda Nabi, kata Nabi Muhammad SAW, wa dzakarahumullahu fi man indah, kita akan dipuji-puji oleh Allah di hadapan para makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipuji, Pak. Pernah di antara kita ketemu dengan Presiden Indonesia? Salaman, bertemu? Pernah, Pak? Belum pernah ya? Dengan Gubernur Sumatera Selatan? Kira-kira kita bayangkan Pak Jokowi datang ke masjid ini dan salaman dengan kita. Kira-kira kita akan kisahkan nggak dengan orang-orang? Ya, kemarin Ustadz Pak Jokowi datang ke masjid, ana salaman, masya Allah, dikisahkan. Bila perlu minta selfie, bener nggak? Pak Jokowi selfie dulu, dipoto, dipajang di rumahnya, foto dengan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi kenal nggak dengan kita? Kira-kira ketika Pak Jokowi pulang ke Jakarta, ingat nggak? Bapak Fulan, ingat nggak? Tidak ingat, tapi kita senang, subhanallah. Ini yang memuji kita Allah. Bukan hanya nama kita, nama bapak kita dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin Fulan telah hadir di majelis ilmu, wahai para malaikat, saksikan. Fulanah bin Fulan telah hadir di majelis ilmu, saksikan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita, terutama anak muda, pasti punya medsos, minimal Facebook, betul atau betul? Ya, jangan-jangan bapak-bapak juga punya Facebook ya. Salah satu tujuan kenapa kita main Facebook, kenapa kita main Instagram, agar kita dapat apa? Suka, Pak, dapat like. Hati itu berbinar-binar dan berbunga-bunga kalau kita posting, ayo sholat, jangan tinggalkan sholat. Kemudian ada yang like, masya Allah, terima kasih, jazakallah khair. Senang dapat? Senang. Bohong kalau nggak senang. Anak saja senang, apalagi kita semua senang pasti. Itu salah satu apresiasi. Padahal kita tahu manusia yang mencet ini, Pak, bisa jadi dia tidak salah, tidak niat tapi salah pencet, ya kan? Dia ingin tarik ke bawah, kepencet suka, kita senang, masya Allah, padahal dia nak kenal kita, ya kan? Padahal andai dia betul-betul suka dengan kita, Pak, sukanya dia apa menjadi pahala untuk kita? Tidak jadi, Pak. Sukanya dia apa dapat menjadikan kita masuk surga? Tidak juga, Pak. Ya, para akhwat misalnya, ketika kita pasang status, masya Allah, atau pasang foto, kemudian 1000 orang like foto kita, masya Allah, ukhti cantik segala macam. Apakah ucapan itu akan menjadikan kita tambah cantik? Bahkan sebaliknya, bahkan nambah dosa. Andai pun itu betul-betul dia memuji kita, pujiannya tidak bermanfaat. Coba kita lihat dengan orang tersebut. Orang tersebut hanya kotoran, Pak. Dia lahir dari sesuatu yang hina, dia hidup membawa kotoran, dan meninggal pun akan dimasukkan ke dalam tanah. Pujian manusia tidak bermanfaat untuk kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kita, itu adalah pujian yang paling tinggi, Pak. Kita semua ingin viral, tapi kita lupa harusnya kita viralnya di langit, jangan viral di media sosial. Media sosial tidak menjadikan apa-apa, tapi kalau viral di langit, Allah Subhanahu wa taala cinta dengan kita. Ketika kita hadir di majelis ilmu, maka kita akan mendapatkan 4 hal tersebut: ketenangan, kasih sayang dari Allah, malaikat meliputi kita, dan akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita masuk dengan pokok pondasi agama Islam, dan dia ada 2. Pondasi dan pokok agama Islam itu ada 2. Ini gambaran secara global. Pondasi dan pokok ajaran Islam itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua adalah amal. Yang kedua adalah amal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Makanya kita lihat Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan Al-Qur'an, menurunkan wahyunya kepada Nabi, surat apa, Pak? Surat Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Baca itu sarana apa? Sarana untuk mendapatkan ilmu. Bahkan lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ilmuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonkan ampun atas dosamu dan dosa orang-orang beriman dan dosa orang-orang mukminat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ilmu sebelum beramal. Amalnya apa? Amalnya istighfar. Sebelum kita beristighfar harus punya ilmu. Maka pondasi utama dalam agama Islam adalah ilmu. Lantas pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat, ilmu yang seperti apa? Maka para ulama mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilmu tanpa menyandingkan dengan sesuatu yang lain, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Maka ketika Allah berfirman fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Ilmu agama. Lantas pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ilmu agama? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah bersabda atau pernah berkata, yang disebut dengan ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Yang dimaksud dengan ilmu agama itu adalah firman Allah, sabda Nabi, nasihat para sahabat. Itu ilmu agama, Pak. Apa itu ilmu agama? Firman Allah, sabda Nabi, dan nasihat para sahabat. Itulah ilmu agama. Maka ketika kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, maka kita harus memiliki ilmu dan amal. Ini pondasi. Di pondasi paling pokok, ilmu dan amal. Sebelum kita beramal, kita harus berilmu. Ilmunya ilmu apa? Ilmu agama. Apa itu ilmu agama? Firman Allah, sabda Nabi, nasihat para sahabat. Nah, kemudian pertanyaan kembali. Ilmu agama adalah firman Allah, sabda Nabi, dan nasihat para sahabat. Faktanya semua orang mengatakan bahwasanya sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kenapa kita berpecah belah? Kan sumbernya sama, Qurannya satu, Nabinya satu, kiblatnya satu, tapi macamnya banyak. Maka dijelaskan oleh para ulama, ternyata sebab utama yang menjadikan umat Islam berbeda-beda, berpecah-pecah, bermacam-macam, sebabnya satu. Apa? Salah dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi Al-Qurannya sama, Pak. Hadisnya sama. Hadisnya Bukhari Muslim. Al-Qurannya sama-sama 30 juz. Tapi kenapa berbeda? Ternyata penyebabnya adalah salah dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Lantas bagaimana solusinya agar kita tidak salah dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadis? Ana berikan contoh. Di zaman Nabi nih, Pak. Di zaman Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu. Wahyu turun, kemudian Nabi membacakan kepada para sahabat. Ada satu kisah. Jadi turunlah surat Al-Hujurat ayat 1 sampai sekian. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat. Al-Hujurat surat nomor berapa? 49 atau 50? Siapa yang hafal? Surat Al-Hujurat 49 atau 50? 49. Nah, kalau 50 surat apa? Surat Qaf, ya. Jadi surat ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah." Kemudian Allah melanjutkan pada ayat keduanya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan angkat suaramu di atas suara Nabi, dan jangan kau keraskan suaramu kepada Nabi seakan-akan kamu berbicara dengan orang lain. Jadi dengan orang biasa, bukan dengan Nabi.
Ya, mengangkat suara dan mengeraskan suara dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu lakukan itu, kata Allah, niscaya amal-amalmu akan musnah, akan sirna, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ada seorang sahabat yang memang suaranya besar, Pak. Suaranya besar, kita tidak bisa nyalahkan. Memang ada sebagian orang bisik-bisiknya pun teriak, Pak. Ya, ada sebagian ya teman kita, saudara kita, bisik-bisikannya pun teriak saking besarnya. Kecil-kecil ngomongnya, inilah paling kecil. Nah, kan? Ada orang, ya. Apalagi ya orang yang biasa tinggalnya di pantai, itu suaranya jauh lebih besar daripada orang yang tinggalnya di gunung. Ini fakta, Pak, tidak bisa dipungkiri. Jadi orang yang tinggalnya di dekat pantai, itu suaranya jauh lebih besar dibandingkan orang yang tinggalnya di gunung. Kenapa, Pak? Ada yang tahu? Karena di gunung sunyi, ngomong kecil sudah kedengaran. Tinggal di pantai deru ombak menyapu, hilang suaranya, maka harus teriak, ya. Maka ada seorang sahabat yang suaranya besar, bicara dengan Nabi dengan suara yang jauh lebih tinggi daripada suara Nabi. Maka dia pun menangis ketika mendengar surat ini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan engkau angkat suaramu di atas suara Nabi. Nanti pahalamu akan sirna, akan musnah semuanya, sedangkan kamu tidak mengetahui. Pulang dia ke rumah menangisi dirinya, ya Allah, betapa banyak amalku telah hilang, telah musnah, telah sirna. Kenapa? Karena suaraku lebih tinggi daripada suara Nabi. Menangis. Ketika Nabi mencari-cari sahabat tersebut, karena Nabi tahu sahabat ini pasti akan merasa bahwasanya dia yang tertuju dalam hadis ini, atau dia yang tertuju dalam ayat ini. Kita tahu, Pak, bahwasanya para sahabat itu hatinya lembut. Ketika mendengar ayat, para sahabat tidak mencari orang, Pak, tapi dia menjadikan ayat itu untuk dirinya. Beda dengan kita sekarang. Dengar ayat, dengar hadis, oh memang fulan memang begitu. Ini salah, Pak. Makanya rasa takut dalam diri kita itu sedikit. Kenapa? Karena kita selalu mendengar firman Allah, sabda Nabi, tapi yang kita tempatkan pada ayat tersebut orang lain. Ya, harusnya ketika kita mendengar firman Allah, sabda Nabi, yang kita tempatkan adalah diri kita. Sudahkah kita betul-betul melaksanakan sholat? Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Celaka orang yang sholat. Harusnya kita mengaca diri kita, ya Allah, ana sholat, celaka ndak ana? Maka kita lihat bagaimana sholat yang celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai. Benar ndak kita ini khusyuk dalam sholat? Jangan-jangan kita sholat cuman raga, pikiran dan hati kita bukan sholat. Kita jalan-jalan, Pak. Betapa banyak orang sholat tapi pikirannya jalan-jalan. Contoh yang paling nyata adalah ketika ada bola, ya, ini berbenturan. Kita tahu kewajiban sholat berjamaah di masjid, tapi siaran langsung bola Indonesia lawan Malaysia. Nah, ini tantangan paling besar. Ya, pulang sholat maghrib nyetel TV, wah ada Indonesia Malaysia lagi seru 1-1. Ya, azan berkumandang, azan lagi, ini belum selesai ya. Jadi sambil mengeluh, akhirnya pergi ke masjid, dongkol, ya. Walaupun dia tahu bahwasanya ke masjid itu wajib bagi laki-laki, tapi tetap ke masjid dengan hati dongkol. Selama sholat yang dipikirkan apa? Indonesia Malaysia, Pak. Wah, gol nggak ya? Tadi siapa yang ngegolin ya? Ya, siapa nama yang ngegolin tadi? Christian Gonzalez atau siapa gitu kan? Messi ngegolin apa? Ronaldo? Gitu. Dalam sholatnya begitu. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala celaka orang yang sholat. Lalai, Pak. Padahal ketika kita sholat kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, qasamtus sholata bainal abdi. Aku telah bagi sholat ini aku dengan hambaku. Ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Jadi Allah itu merespon ucapan kita, Pak. Maka ketika kita sholat, maka hayati ucapan kita, alhamdulillahi rabbil alamin, kita hayati. Termasuk kita berdoa dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Sa'alani abdi wali abdi ma sa'al. Hambaku telah meminta kepadaku dan aku berikan apa yang dia minta. Masa ketika kita minta kita main-main, ya? Datang kita ke orang tua kita atau datang ke bos kita ngadep minta cuti, Pak. Ini bagi pegawai yang kantoran, datang kita ngadep atasan kita minta cuti.
Ketika bos kita mau tanda tangan, kita cengengesan, ketawa-ketawa. Kira-kira ditandatangani tidak? Tidak akan ditandatangani. Atau kita jualan, ya kita mau beli modal, beli modal, beli apa namanya? Kebutuhan kita, nego kita. Boleh tidak ini sekian sekian sekian? Disambut boleh, tapi kita cengengesan. Tidak jadi sudah. Tidak pergi-pergi, tidak usah. Ini kita sedang sholat. Kita menghadap Allah. Allah mengatakan bagimu yang kamu minta. Tapi kita tidak khusyuk. Yang kita pikirkan adalah bola. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kita akan mendapatkan kekhusyukan sholat kita? Ya. Padahal ketika orang betul-betul sah dan betul-betul khusyuk sholatnya akan menjadikan jiwanya tenang. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan bagiku ketenangan dalam sholat. Jadi Nabi itu kalau gelisah sholat, Pak. Hidupnya sempit, dakwahnya ditolak, kalah perang, mau perang jumlahnya sedikit, musuhnya banyak. Nabi ngapain? Sholat, Pak. Bukan pasang status, ya, pasang status WA, pasang status di Instagram, di Facebook. Waduh, berat sekali hidup kita. Nabi pasang status tapi dengan doa. Sholat Nabi. Ketika Nabi capek, lelah, letih, dikisahkan ketika perang Khandaq, yang mana Nabi SAW harus mencangkul untuk menggali parit, panas terik, capek, lelah, letih, masuk waktu zuhur. Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Nabi mendapatkan waktu istirahat ketika sholat, Pak. Maka kalau kita mendapati hidup kita pelik, jangan-jangan sholat kita belum lurus, Pak. Kalau kita dapat di bisnis kita, dagang kita kok sulit, ya, bukan banyak, Pak, ya. Karena banyak itu bukan tanda keberkahan, bukan. Tapi cukup. Kita berdagang, untungnya sedikit tapi cukup. Itu tanda keberkahan. Tapi kalau kita untungnya banyak, kebun kita banyak, tapi hati kita gelisah, itu tanda. Salah satu tanda bahwasanya, ya, keberkahan kita kurang, ya. Maka kita perbaiki sholat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat pembuka pintu rezeki. Menjadikan sholat itu pembuka pintu rezeki, terutama sholat wajib. Terutama sholat wajib. Maka ketika kita mendengar firman Allah, sabda Nabi, kita letakkan ayat tersebut pada diri kita yang pertama. Jangan ngomongin orang. Maka sahabat tersebut meletakkan ayat, kita kembali lagi ke awal. Maka sahabat tersebut meletakkan ayat itu pada dirinya, dia menangis pulang ke rumah. Nabi tahu, kata Nabi Muhammad SAW, panggil sahabat fulan. Sejatinya ayat ini bukan untuk dia. Maka datang orang tersebut kepada Nabi, ya Rasulullah, aku takut ini untuk diriku. Kata Nabi, bukan. Sesungguhnya ayat ini adalah bagi orang yang sengaja mengangkat suaranya di hadapanku. Adapun engkau memang suaramu memang tinggi, kamu tidak sengaja. Lihat, Pak, bagaimana kalau kita memahami dalil tanpa bimbingan Nabi. Sesat gak? Sesat, Pak. Sesat gak? Sesat. Maka kita harus memahami Al-Quran dan hadis dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana kita tahu bimbingan Nabi Muhammad SAW? Dari hadisnya, dari sahabat-sahabatnya. Karena sahabatlah yang langsung dididik oleh Nabi Muhammad SAW untuk memahami Al-Quran. Ya, seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, ya, dahulu Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, sesungguhnya tidak ada satu ayat pun yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya kecuali Nabi telah ajarkan kepada kami lafaznya dan lafaznya dan maknanya. Lafaz dan maknanya. Jadi bukan hanya lafaznya, maknanya pun diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka yang pertama dari pondasi pokok agama kita, agama Islam, adalah ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Dan ilmu agama itu adalah firman Allah, sabda Nabi, dan nasihat para sahabat. Dan firman Allah, sabda Nabi, dan nasihat para sahabat harus kita pahami sesuai dengan pemahaman dari Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau kita memahami dengan sesuai hawa nafsu, pasti salah. Contoh, ini contoh nyata. Ana pernah tinggal di ujung Pulau Jawa, ya, di daerah Jawa Timur. Itu ana pernah, ya, mendapatkan sekelompok orang, ya, ana waktu itu berkumpul, saya waktu itu berkumpul dengan beberapa orang, bapak-bapak. Itu mereka bawa korek, bawa apa? Bawa rokok.
Dan perokok itu adalah orang yang paling dermawan, Pak. Ditaruh di meja, ambil, ambil. Maka semua orang ngambil. Ngambil rokok. Kecuali saya. Saya memang tidak merokok. Dan saya yakin hukum rokok itu adalah haram. Kenapa rokok haram? Kenapa? Rokok itu adalah memudaratkan diri pribadi. Kalau ada minuman di sini tulis, minuman dapat membunuhmu. Kalau saya minum berarti saya bunuh diri. Betul apa tidak? Minuman ini dapat menyebabkan kanker, impotensi, gagal ginjal, keguguran dan lain sebagainya. Kalau saya minum, saya bunuh diri enggak? Bunuh diri. Rokok ada enggak tulisan itu? Ada. Berarti barang siapa yang merokok bunuh diri. Apa hukum bunuh diri? Haram. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun perokok yang mau menelan asapnya. Ada enggak? Enggak ada. Pasti dia hembuskan. Berdasarkan ilmu kedokteran, asap rokok yang telah dihembuskan jauh lebih berbahaya daripada yang diisap. Ketika kita membuang asap rokok kita, yang menghirup siapa? Orang lain. Dan perokok pasif, orang yang menghirup asap rokok yang telah dibuang, itu lebih berbahaya. Jadi saya minum bunuh diri, ketika saya hembuskan, saya buat orang bukan bunuh diri, saya menyebabkan orang sakit, bahkan bisa mati. Kalau ada setiap hari orang bawa pisau menyeset kulit saudaranya, berdosa enggak, Pak? Apa hukumnya? Haram, maka rokok pun menjadi haram. Itu keyakinan saya. Maka ketika ditaruh rokok tersebut, ditawarkan kepada saya, "Mas enggak merokok?" "Enggak, saya enggak merokok, Pak." Gitu kan? "Ah, Mas ini enggak merokok, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman," katanya. "Ini perintah Allah merokok," katanya. "Ah, benar, Pak. Enggak ada perintah rokok dalam Al-Qur'an." Kurang baca. Ya, sampean kurang baca. Ada itu dalam Al-Qur'an. Ya. Ini salah satu bentuk melecehkan Al-Qur'an. Ya, kalau dia tahu hukumnya ini bisa keluar dari Islam, kekufuran, maka dia bacalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. "Warka'u ma'ar raqiin." Merokoklah kamu bersama orang yang merokok. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ayat Allah dipermainkan. Warka'u ma'ar raqiin. Merokoklah bersama orang yang merokok. Ini jahil murakkab. Dia bodoh dan merasa dirinya tidak bodoh, berilmu. Ini paling bahaya. Ini kesalahan apabila kita memahami ayat dengan hawa nafsu. Memahami ayat sampai hawa nafsu. Contoh yang lain sebelum kita sholat Isya. Ya, contoh yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Maka sebagian orang mengatakan, "Ana sudah yakin, saya sudah yakin, berarti saya tidak usah beribadah. Saya ini sudah mendapatkan gelar hakikat, ya, hakul yakin. Saya betul-betul yakin. Maka sudah tidak ada lagi kewajiban sholat. Kenapa tidak sholat? Aku sudah hakikat, ya. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang keyakinan." Maka ini tafsiran yang keliru. Kalau seandainya orang beribadah hanya sampai dia yakin, apakah Nabi itu tidak yakin? Siapa yang lebih yakin dengan Allah daripada Nabi? Ada tidak manusia yang lebih yakin dengan Allah daripada Nabi kita Muhammad SAW? Jawabannya tidak ada. Nabi pernah bersabda, kata Nabi Muhammad SAW, "Ala fa inni atqakum lillah." Aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, kata Nabi. Tapi Nabi lihat, sampai akhir hayat Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan Nabi sholatnya sampai kakinya bengkak. Kenapa ini terjadi? Karena memahami ayat tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kepada para sahabat. Di sini kita tahu pondasi yang pertama adalah ilmu. Ilmu adalah ilmu agama. Ilmu agama adalah firman Allah, sabda Nabi dan nasihat para sahabat. Dan harus kita pahami hal ini sesuai dengan bimbingan Nabi kepada para sahabat. Inilah yang dikenal dengan manhaj salaf. Inilah yang dikenal dengan manhaj salaf, mengikuti cara beragama sesuai dengan bimbingan Nabi kepada para sahabat. Untuk yang kedua, kita lanjutkan setelah salat Isya. Kita tutup wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemuda dan pemudi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kajian pada malam hari ini yang bertemakan pokok dan pondasi atau mengenal pokok dan pondasi agama Islam. Kita sampaikan bahwasanya pokok dan pondasi agama Islam ada dua. Yang pertama adalah ilmu. Kita telah jelaskan panjang lebar tentang ilmu. Dan yang kedua adalah amal. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang mana ayat ini sering kita baca. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sering kita baca. Bahkan kita menamakan ayat ini sebagai doa sapu jagat, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang mana yang artinya Rabbana, ya Tuhan kami, ya, atina, berikan kepada kami, datangkan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari api neraka, ya, dari azab api neraka. Doa ini sering kita baca. Bahkan kita samakan doa ini adalah doa sapu jagat. Kenapa disebut dengan doa sapu jagat? Karena doa ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Tapi bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, tahukah apa makna dari Rabbana atina fid dunya hasanah? Ternyata para ulama tafsir mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah, kebaikan dunia itu ada dua, bapak ibu sekalian. Yang pertama ilmu bermanfaat, yang kedua amal soleh. Ternyata Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah itu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka ini cocok dengan pondasi pokok agama kita, ilmu dan amal, ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Maka mari kita betul-betul, ya, menjadi muslim sejati, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna. Bagaimana cara masuk ke dalam Islam secara sempurna? Dengan kita berilmu dan beramal. Nah, sebelum kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu tentang amal, kami sampaikan sedikit keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Nabi SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Tadi kita telah jelaskan di muqaddimah bahwasanya dunia ini hina dan kita ingin masuk kenikmatan akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan kata para ulama, yang dimaksud jalan menuju surga, dimudahkan jalan menuju surga, ada dua makna. Pertama ketika di dunia, kedua nanti di akhirat. Dimudahkan jalan menuju surga ada dua, ketika di dunia dan nanti ketika di akhirat. Apa yang dimaksud dimudahkan jalan menuju surga ketika di dunia? Orang yang punya ilmu, maka dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang makruh. Orang yang berilmu tahu dia, maka orang yang berilmu akan melaksanakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, dan orang yang berilmu akan menjauhi yang haram-haram, bahkan yang makruh-makruh. Maka dengan itu dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, maka dia akan mendapatkan banyak pahala dan akan diridhoi oleh Allah, dan kita akan masuk surga dengan ridho dan rahmat Allah. Ini di dunia. Tapi nanti di akhirat Allah pun akan mudahkan jalan kita menuju surga. Kata Nabi Muhammad SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, ya,
Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun hamba kecuali dia akan melewati sirat. Sirat. Apa itu sirat? Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas api neraka yang menyambungkan menuju surga. Tidak ada satupun orang yang ingin masuk surga kecuali dia akan melalui sirat. Dan orang melintasi sirat berbagai macam. Sebagian ada melewati sirat bagaikan kilat, cers. Ada bagaikan guntur, ada bagaikan orang yang menunggangi kuda kencang, ada sebagai orang yang menaiki onta, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak, ada yang tercebur ke dalam api neraka. Maka kata Nabi Muhammad SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dia akan dimudahkan jalan menuju surga, yaitu jalan ketika dia berjalan di atas as-sirat. Sirat itu begitu licin Bapak Ibu sekalian, ya. Bukan hanya licin. Kalau anak-anak muda mungkin kalau di rumahnya ada TV, itu mungkin pernah nonton ada acara namanya Benteng Takeshi. Pernah lihat enggak? Ya, yang mana salah satu tantangan ketika naik itu adalah orang naik jembatan tanpa pegangan, kemudian ditembaki bola, ya. Banyak sekali yang jatuh, bahkan mayoritas jatuh. Tanpa ditembakin bola pun dia sudah jalan oleng. Lihat, jembatan goyang-goyang, tidak ada pegangan. Kemungkinan besar jatuh atau selamat? Jatuh. Ketahuilah sirat jauh lebih sulit daripada itu. Bahkan yang akan menembaki kita bukan bola, tapi yang akan menyambar kita adalah kait-kait yang begitu tajam, yang dikenal dengan kalalib. Kait-kait seperti kait pancing berukuran besar, yang mana ketika kita lewat kita akan dicari-cari oleh dia. Maka kita, apabila kita tidak menuntut ilmu, maka kita tidak dimudahkan jalan menuju surga. Tuntutlah ilmu, ya, tuntutlah ilmu. Alhamdulillah sekarang ya di kota Prabu Muli sudah ada pondok pesantren banyak, salah satunya yaitu pondok pesantren Al-Madinah. Di sini sudah ada santrinya satu, ya. Insya Allah ya kita membuka kesempatan agar semua jamaah sekarang ya bisa menyekolahkan anaknya di sana. Silakan. Yang SMP kita punya tingkat SMP, yang setelah SMA kita punya ya kelas penggantaran dai, ya, pengkaderan dai. Jadi insya Allah kalau ada yang sekolah di sana, tamat dari sana ke sini jadi dai, minimal jadi imam masjid, ngajarkan ya ilmu-ilmu dasar bahasa Arab, ya, muhadatsah dan lain sebagainya, itu penting. Maka silakan ya cari informasinya, kemudian langsung daftar. Insya Allah kita akan bergabung belajar dengan pengorbanan yang sedikit. Bapak Ibu sekalian, pengorbanan di dunia ini sedikit, ya. Kita berpisah dengan anak kita dari Tanah Abang sampai Prabu Muli, terasa jauh, terasa rindu. Itu sebentar, sedikit. Ingat terus kebahagiaan akhirat. Anak kita yang kita sekolahkan di pondok, kita harapkan menjadi investasi kita di akhirat, ya. Di saat kita tidak bisa lagi mengharapkan harta benda kita harapkan anak soleh yang dapat membantu kita. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, pernah suatu hari, ya, pernah nanti di akhirat, suatu hari nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang orang tua, diberikan dia kedudukan tinggi di surga. Maka orang tua tersebut mengatakan, dari mana aku mendapatkan kedudukan tinggi di surga wahai Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalku biasa-biasa saja, dosaku banyak, tapi kenapa aku mendapatkan pahala tinggi di surga? Kata Allah Subhanahu wa taala, listighfari waladikalak, ini semua berkat istighfar, doa yang terus dipanjatkan oleh anakmu yang soleh, sehingga engkau mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Maka jangan pikirkan kalau mondok jauh tidak bisa ketemu. Ini di dunia singkat. Kita ingin bertemu di akhirat. Kita ingin berkumpul dengan keluarga kita nanti di surga Aden, yang mana kita akan berkumpul dengan keluarga kita nanti di akhirat. Maka tidak apa-apa, sekolahkan anak kita. Alhamdulillah sekarang sudah dekat di Prabu Muli, tidak perlu harus jauh-jauh ke Jawa, ya. Sekolahkan. Siapa tahu bisa di mondok di Prabu Muli, habis itu ke Madinah, kota Nabi, belajar lama di sana, pulang. Insya Allah membawa manfaat untuk Tanah Abang dan Sumatera Selatan secara umum, insya Allah, bahkan Indonesia secara umum. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke pondasi yang kedua, yaitu amal. Setelah kita mendapatkan ilmu, setelah kita berjuang untuk mendapatkan ilmu, maka konsekuensi dari ilmu adalah amal. Konsekuensi dari ilmu adalah amal.
Karena nanti di akhirat, ketika di padang mahsyar, kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tanpa pakaian. Sehelai benang pun kita tak pakai. Dalam kondisi tidak dikhitan, dalam kondisi tidak beralas kaki. Kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Sudah tidak ada lagi Pak tanda-tandanya Pak. Kalau sekarang kita tahu mau ke Tanah Abang belok kanan belok kiri, ada patokan, ada ini. Nanti di akhirat sudah tidak ada lagi. Semua bumi datar. Tidak ada tinggi, tidak ada rendah, tidak ada lembah, tidak ada gunung, semuanya datar. Orang tidak bisa mengenal daerah, tidak tahu lagi mana Tanah Abang, mana Prabu Muli, mana Palembang, sudah tidak tahu lagi, semuanya sama. Semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laki perempuan tidak pakai pakaian. Laki-laki tidak melihat perempuan, perempuan tidak melihat laki-laki. Kenapa? Karena perkara lebih sulit daripada untuk melihat salah seorang dengan aurat yang lain. Matahari didekatkan di depan, di atas kepala kita, jarak 1 mil. Kita semua banjir keringat Pak, sesuai dengan amal kita. Kalau kita amalnya amal soleh, kita dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kita banyak, kita akan banjir keringat. Sebagian ada banjir dengan sedengkulnya, ada sepahanya, ada sepinggang, ada sedada, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri Pak. Hari yang begitu menakutkan. Ya, maka kita akan ditanya. Kata Nabi Muhammad SAW, la tazalu qadama bni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan pernah bergeser kaki anak Adam nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satunya apa? Wa an ilmihi madza amila bihi. Dari ilmunya, apa yang ia telah amalkan dari ilmu tersebut. Kita nuntut ilmu suatu kewajiban, mengamalkan ilmu adalah kewajiban yang lain. Kalau begitu Ustaz, kita tidak menuntut ilmu, maka kita berdosa sejak awal. Kalau kita berilmu nanti kita wajib beramal. Kalau kita tidak beramal kita berdosa. Kita tidak nuntut ilmu, kita berdosa sejak awal. Tapi kalau kita nuntut ilmu, kita lolos dari yang pertama. Maka kita ada tantangan kedua, yaitu amal. Beramal di sini bukan hanya melaksanakan, tapi beramal juga meninggalkan. Karena ilmu itu akan mewarisi 4 hukum. Setelah kita berilmu, kita akan mengetahui, oh perkara yang pertama ini wajib. Apabila kita laksanakan, kita akan mendapat pahala. Apabila kita tinggalkan, kita akan berdosa. Maka ini akan kita amalkan, tidak akan pernah kita tinggalkan. Kata para ulama, yang pertama ini merupakan modal pokok seorang manusia Pak. Jangan sampai ia tinggalkan kewajiban. Kalau ia tinggalkan kewajiban, berarti dia sudah kehilangan modal awal kehidupannya. Karena modal awal kehidupan adalah kewajiban. Pernah suatu hari datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, berikan aku wasiat tentang amalan yang apabila aku melaksanakan amalan tersebut aku masuk surga. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, mendalah kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa Ramadan. Cuman itu saja ya Rasulullah, kata Nabi SAW. Iya, itu saja. Ya, kamu pasti masuk surga. Cuman itu aja Pak, rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji pun bila mampu. Cuman ini aja. Kalau sampai kita meninggalkan modal awal, sudah binasa kita. Terutama sholat. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sholat ini perkara yang sangat agung. Semua ibadah Pak, itu turun ke bumi. Allah utus malaikat turun ke bumi, membawa perintah jihad, membawa perintah haji, membawa perintah zakat, membawa perintah apa? Apalagi Pak? Perintah puasa, kecuali sholat. Sholat tidak turun Pak perintahnya. Nabi yang diangkat. Kisah apa? Isra Mi'raj. Jadi bukan perintah yang turun, nabinya yang diangkat. Istimewa tidak Pak? Istimewa. Tapi kenapa kita Bapak Ibu sekalian menganggap remeh tentang sholat? Ya, menganggap remeh tentang sholat. Coba kita bayangkan kalau kita punya anak gadis dilamar oleh orang Pak. Dilamar anak gadis kita oleh orang Pak. Datang ke rumah kita orang pencuri, perampok, pembunuh, mabuk-mabukan. Kira-kira diterima enggak Pak? Tidak mungkin diterima. Anak gadis kita dilamar oleh perampok, penjahat, apalagi penjudi, minum-minuman, pasti kita tolak.
Ketahuilah Pak, orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina, minum khamr, berjudi dan lain sebagainya. Dan kita terima. Na'udzubillahi min dzalik. Para sahabat mengatakan tidak ada satupun dosa yang kami menganggap apabila ditinggalkan dosa, apabila dilakukan hal tersebut, dia akan keluar dari Islam kecuali sholat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, pembeda antara keislaman dan kekafiran adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Maka jangan pernah main-main tentang sholat. Jaga terus. Allah berfirman, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat, terutama sholat wusta. Jagalah sholat, terutama sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Para ulama mengatakan sholat wusta, sholat asar. Kenapa sholat asar Pak diperingatkan? Karena sholat asar ini nanggung Pak. Orang kerja kantoran sholat asar mepet, mau izin tidak boleh. Pulang jam 4, mau sholat dulu, nanti macet di jalan, nanti tambah lama. Ujung-ujung dibablas, nyampe rumah maghrib. Petani juga sama, oh tanggung, ini nyangkul sedikit lagi. Nyampe rumah mandi maghrib tidak sholat asar. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga sholat, terutama sholat wusta, sholat asar, jangan pernah kita tinggalkan. Maka yang pertama, apabila kita berilmu, kita tahu ini wajib, tidak akan kita pernah tinggalkan karena ini modal dasar kita. Yang kedua, setelah kita berilmu, kita tahu oh ini perkara-perkara sunnah. Apa makna perkara sunnah? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan Bapak Ibu? Masya Allah, betul, ditinggalkan rugi. Kenapa kata para ulama perkara sunnah ini adalah keuntungan? Tadi sudah disinggung, kita semua pedagang. Kalau pedagang pengen balik modal apa untung? Untung, inilah untung kita. Perkara sunnah. Kita katakan itu sunnah, berarti kita telah merugi. Kenapa? Karena kita telah menyia-nyiakan untung. Ayo jualan di sini banyak untungnya. Enggak, itu kan sunnah. Nauzubillah. Ya, tidak boleh, harusnya kita kejar. Di mana itu sunnah kita laksanakan semaksimal yang kita mampu. Dan sunnah masing-masing orang beda-beda Pak, tidak bisa kita samakan. Ada orang mudah untuk bersedekah, maka kejar sedekahnya. Ada orang yang bisa sholat malam, maka kejar sholat malamnya. Ada orang yang bisa puasa, kejar puasanya. Yang puasa tidak boleh menghardik yang sholat malam, yang sholat malam tidak boleh menghardik yang sedekah Pak. Karena kita punya amal masing-masing. Pernah Imam Malik disinggung Pak. Imam Maliki pernah disinggung oleh seorang ulama lain. Imam Malik, aku tidak pernah melihat engkau berjihad. Kerjamu hanya di masjid mengajarkan ilmu. Ayo sini keluar, kita berjihad bareng-bareng. Maka Imam Malik pun menjawab surat tersebut, innallaha qad qasamal akmal kama qasamal arzak. Wahai saudaraku yang telah memberi nasihat kepadaku, sejatinya Allah telah membagi amal-amal sebagaimana Allah telah membagi rezeki. Barang siapa dimudahkan untuk salat malam, maka kejar salat malamnya. Barang siapa dimudahkan untuk bersedekah, kejar sedekahnya. Barang siapa yang dimudahkan untuk puasa, kejar puasanya. Salah satu tidak boleh menghardik yang lain, salah satu tidak boleh mencegah yang lain. Kalau ada orang yang mudah tersenyum, kejar senyumnya. Yang lain bisa mencontoh Pak. Karena senyum ini adalah pahala yang paling mudah. Tidak usah mengeluarkan uang, tidak usah mengeluarkan tenaga. Tapi kenapa tidak mau senyum? Senyum Pak. Dan betapa banyak dakwah diterima karena senyuman Pak. Ya, tapi jangan senyumin istri orang Pak, bahaya. Ya. Senyum sesama ikhwan. Yang laki senyumin laki, ya. Yang perempuan senyumin perempuan. Bujang gadis jangan saling senyum, ya, bahaya, ya. Kecuali memang sudah menikah, maksudnya suami istri. Jangan ini menikah, ini laki orang, ini bini orang saling senyum, jangan, ya. Jadi kita harus tebar senyuman. Pertama kali yang didakwahkan oleh Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, apa kata Nabi? Nabi keliling kota Madinah malam-malam, Mbak, sambil bersabda. Nabi keliling kota Madinah. Ayyuhan nas, wahai manusia, at'imut ta'am, kasih makanan dengan saudaramu. Wabsus salam, dan tebarkan salam. Wasallu wan nasu niyam, salat dikala manusia tidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. 3 hal didakwahkan oleh Nabi pertama kali hijrah. Pertama, ngasih makanan. Kedua, tebarkan salam. Karena tidak semua orang bisa ngasih makanan, Pak. Bisa.
Tidak bisa, orang miskin tidak bisa ngasih makanan, Pak. Orang yang berlebih yang bisa ngasih makanan. Tapi yang kedua semua bisa. Kaya bisa, miskin bisa. Tebarkan salam dengan senyuman. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Dahulu Abdullah ibnu Umar pernah datang ke pasar di kota Madinah, tidak ada yang ia ingini kecuali mengucapkan salam. Jadi datang ke pasar bukan untuk jualan, bukan untuk beli, datang ke pasar hanya untuk salam. Ketemu saudara, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sekarang kalau kita praktekkan lagi lo, bukan, Pak. Itulah sunnah. Itulah sunnah. Ya, itu sunnah. Tebarkan salam kemana saja. Dan ini efeknya luar biasa. Ketika kita sudah nyapa, baik orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, tumbuh rasa dekat itu, Pak. Oh ini yang pernah Lamiana, ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Walaupun tidak kenal, Pak, tapi terciren di wajah, Pak. Terutama yang akhwat, Ustaz, kami kan bercadar, Ustaz, cak mana senyumnya? Senyum aja, orang akan tahu dari mimik wajah kita. Walaupun bercadar, mata kita menunjukkan kita senyum, gerakan badan kita menunjukkan kita senyum. Tenang aja. Andai pun kita tidak diketahui orang senyum, Allah Maha tahu. Makanya Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramal sajalah, niscaya Allah dan Rasulnya yang akan melihat perbuatan kalian tersebut. Jadi jangan mengharapkan manusia, senyum saja. Walaupun senyum kita tidak dijawab oleh orang. Ingat, ketika kita senyum, orang tidak menjawab senyum kita, kita harus tetap bahagia. Itu tanda ikhlas. Tapi kalau kita senyum, dicampai, senyum dicampai. Biarkan saja, Pak. Karena kita senyum lillahi ta'ala, bukan karena dia. Siapapun kita senyumi. Ada yang mencemooh, biarkan saja. Karena Allah akan menghitung itu sebagai pahala kita. Yang ketiga. Ya, yang kedua tadi sebagai keuntungan. Yang ketiga, perkara mubah. Mubah ini boleh, Pak. Dikerjakan, tidak dapat pahala. Ditinggalkan, tidak dapat dosa. Biasa saja. Mubah, apa itu mubah? Biasa. Ya, main bola asal tidak berlebihan, boleh, boleh. Bercanda gurau kalau tidak berlebihan, boleh. Makan sate, apa hukum makan sate? Boleh. Makanan apa ini khas di sini? Hah? Makan kerang, boleh enggak? Boleh. Makan apa lagi? Duren, boleh itu. Ya, semuanya boleh. Ya, makan duku, boleh. Makan rambutan, boleh. Itu mubah. Tapi orang yang beriman, yang punya ilmu akan berpikir bagaimana merubah yang mubah mendapatkan pahala. Maka dia niatkan ini sebagai saranah dan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mandi, Pak. Apa hukum mandi? Bukan mandi wajib ya. Karena mandi wajib namanya juga wajib. Mandi biasa. Pulang kerja mandi. Apa hukumnya? Mubah, Pak. Tidak mandi, tidak berdosa. Mandi, ya biasa saja. Maka niatkan mandi kita beribadah. Kenapa? Bagaimana caranya? Kita niatkan mandi. Saya mandi untuk ke masjid. Dan Nabi menganjurkan di masjid itu wangi. Khusus laki-laki. Kalau perempuan jangan pakai parfum. Mandi kita. Niatkan. Makan, Pak. Apa hukum makan? Mubah. Tapi niatkan bagaimana makan kita bernilai pahala. Aku makan agar aku semangat untuk ikut pengajian. Aku minum agar aku semangat untuk tilawah baca Quran. Maka niatkan. Main, olahraga, main bola. Hukumnya apa? Mubah. Niatkan. Aku olahraga biar aku sehat. Kalau aku sehat bisa ikut pengajian. Itu orang yang sudah punya ilmu, menjadikan mudah sebagai sumber pahala tambahan. Yang ketiga, yang keempat, orang yang berilmu tahu ini hukumnya makruh. Apa hukum makruh? Dikerjakan rugi, ditinggalkan berpahala. Kenapa rugi? Karena dengan dia meninggalkannya dikerjakan rugi. Kenapa? Ketika dia mengerjakannya, maka dia kehilangan untuk mendapatkan pahala. Maka dia bersemangat untuk meninggalkannya. Ya, ini yang makruh. Apa itu makruh? Yang berlebihan. Yang berlebihan. Ya, canda berlebihan makruh, bahkan bisa jadi haram. Maka dia tidak canda berlebihan. Makan berlebihan makruh, Pak, bahkan bisa jadi haram. Habis makan, ayo sholat, oh tidak baca tegak lagi. Nah, ini makruh, Pak, bahkan bisa jadi haram. Maka orang yang cerdas, yang berilmu, dia akan betul-betul menjaga yang makruh. Seminimal mungkin dia melaksanakan yang makruh. Dia tinggalkan yang makruh demi mendapatkan pahala. Yang terakhir yang haram. Dan orang yang punya ilmu adalah orang yang paling jauh dari perkara yang haram. Orang yang berilmu adalah orang yang paling jauh dari perkara yang haram. Ustaz, semaksimal mungkin kami berusaha, ternyata tetap jatuh dengan perkara yang haram. Gimana, Ustaz?
Kami tahu bahwasannya menggibah, menggunjing itu haram, tapi paling sedap itu diucapkan, Ustaz. Ya, paling enak, ya. Nyingok wong, ada kekurangan, itulah yang digosipi. Ya, ibu-ibu, ya, lihat saudaranya pakaiannya ndak rapi, itu paling enak disantap, ya. Padahal itu makan bangkai, menggibah itu bagaikan makan bangkai saudara kita sendiri. Lantas bagaimana? Maka Allah telah memberikan solusi, yaitu bertaubat. Orang yang punya ilmu apabila dia jatuh dalam perkara haram, dia langsung bertaubat. Maka pondasi pokok dalam agama kita cuma dua. Dari dua ini mencar semuanya jadi banyak. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal soleh. Amal soleh itu ada 5. Ya, melaksanakan yang wajib, mengusahakan yang sunnah, menjadikan yang mubah menjadi berpahala, meninggalkan yang makruh dan paling jauh dari perkara yang haram. Andai terjatuh, dia langsung bertaubat. Allah berfirman di akhir surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang bertaubat itu Allah akan rubah, ya, dosa-dosanya menjadi kebaikan. Kenapa? Karena dia bertaubat. Ustaz, habis bertaubat melaksanakan lagi, maka bertaubat kembali. Sampai kapan? Sampai nyawa habis. Sampai nyawa sudah dikerongkongan baru kita tidak bisa bertaubat. Selagi ada langsung bertaubat. Jangan ditunda. Ustaz, ana masih 20 tahun, tidak apa-apalah berdosa. Ingat, kematian tidak menunda 40. Ya, betapa banyak bayi baru lahir sudah meninggal. Begitu kita melakukan dosa, segera saat itu juga bertaubat. Dan bertaubat punya 4 syaratnya. Yang pertama menyesal. Ini yang paling penting. Kalau ada orang bertobat tidak menyesal, itu namanya bukan taubat. Yang pertama menyesal. Yang kedua meninggalkan. Yang ketiga adalah berniat untuk tidak mengulangi. Yang keempat, kalau berhubungan dengan harta manusia, dengan barang manusia, dengan kehormatan manusia yang lain, dia meminta halal. Kembalikan barangnya, kembalikan hal-hal yang pernah dia ambil. Kalau kehormatan yang dia minta halal. Kemudian inilah 4 syarat taubat. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah secara singkat yang dapat disampaikan tentang mengenal pokok pondasi agama Islam agar kita bersemangat. Kita ini muslim, harus nuntut ilmu, hukumnya wajib, dan ilmu yang kita tuntut bukan hanya menjadi wawasan. Betapa banyak kaum muslimin hadir pengajian hanya untuk wawasan, cuma merugi. Yang harus dia tekankan, ilmunya tidak apa-apa sedikit, yang penting amalnya banyak. Bagaimana seperti itu? Dia terus berusaha mengamalkan ilmunya. Bapak, Ibu sekalian, ilmu ini bagaikan sebuah buruan. Bapak-bapak mungkin pernah berburu di hutan, berburu rusa. Ketika dapat rusa tidak diikat, kira-kira rusanya tetap nurut pulang sama kita atau pergi? Jawabannya pasti pergi. Pernah mancing burung, Pak? Dikasih lem, ya. Ketika kita sudah cabut burung itu, kita langsung lepaskan apa masuk sangkar, Pak? Masuk sangkar. Begitu juga ilmu. Bagaimana cara menjaga ilmu tetap ada pada diri kita? Diamalkan. Kenapa kita hampir dipastikan tidak lupa surat Al-Fatihah? Kenapa? Karena minimal 17 kali kita baca dalam sehari semalam. Maka jadikan ilmu kita bagaikan surat Al-Fatihah yang selalu kita amalkan. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat, dan semoga kita diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, memasukkan kita ke dalam surga. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma a'idna min adzabin nar, Allahumma a'idna min adzabin nar, Allahumma ajirna minan nar. Demikian yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilakan.